data daripada pemberitaan itu tidak valid menurut saya. Karena apa yang disampaikan Kementerian Koperasi tentang besaran kerugian dan lain sebagainya itu tidak sama dengan yang diekspos. Bahkan minggu lalu itu muncul berita lagi, entah kutipannya seperti apa, statementnya seperti apa, bahwa PPATK menemukan kira-kira ada transaksi pencucian uang sampai dengan 500 triliun. Sahabat terkasih, sore ini UKM Aupi mendapat kesempatan bertemu untuk yang kesekian kalinya dengan salah seorang tokoh gerakan koperasi, aktivis koperasi yang juga tidak sungkan-sungkan memperjuangkan koperasi melalui demonstrasi. Ini memang hebat, Mas Andi Arslan Junior. Saya biasa manggilnya Mas karena masih sangat amat muda, sudah mempunyai begitu banyak jabatan sebagai Ketua Induk Koperasi Simpan Pinjam, sebagai Ketua Umum Kospin Jasa, juga sebagai Ketua Forkopi, Forum Koperasi Indonesia, yang akan menyelenggarakan kongres pertamanya pada bulan Juli tahun ini di kotanya Presiden Republik Indonesia di Solo. Mas Andi sekarang ini sedang ada semacam kegelisahan gerakan koperasi gara-gara ada koperasi yang gagal bayar. Dampak negatifnya sepertinya sangat besar. Mohon dijelaskan dampak negatif itu akan seperti apa. Lalu mungkin bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman gerakan koperasi apa yang harus diperjuangkan. Silakan, Sandi. Terima kasih Pak Mariono dan pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Andi Arslan Junaid, Ketua Umum Kospin Jasa, Ketua Umum Induk Koperasi Simpan Pinjam Indonesia, dan juga Ketua Presidium Forkopi, Forum Koperasi Indonesia. Terkait dengan apa yang ditanyakan Pak Mariono, dan ini memang sedang hot, menjadi bahasan dan concern banyak orang, termasuk concern para pejabat tinggi kita. Dampaknya adalah imbas itu cukup negatif dirasakan oleh gerakan koperasi. Jadi yang pertama perlu saya jelaskan bahwa memang ada dikatakan 8 atau 9 koperasi bermasalah, gagal bayar, dan kemudian kerugiannya mencapai triliunan. Kami menyebut mereka hanya menggunakan kedok koperasi, seperti tadi disampaikan oleh Pak Budi Soeharto, Ketua Pengawas Utama Kementerian Koperasi. Dan memang itu yang terjadi. Mereka tidak menerapkan, tidak melaksanakan prinsip-prinsip koperasi yang ada. Mereka menghimpun dana-dana itu dari masyarakat secara luas, bukan anggota. Kalau koperasi memang dari anggota, untuk anggota, dan oleh anggota. Ini yang pertama. Nah, siapa yang dirugikan dalam hal ini? Tentunya yang dirugikan adalah masyarakat secara umum yang notabene menyimpan uang di 8 koperasi atau yang berkedok koperasi tersebut. Sebetulnya kami juga merasa sangat dirugikan oleh pemberitaan-pemberitaan yang begitu masif, dan menurut saya itu memang perlu dijelaskan oleh yang memberikan statement. Dalam hal ini tentunya salah satunya adalah Kementerian Koperasi. Berapa sih sebetulnya kerugiannya yang real? Kemudian dilakukan dengan cara apa, ya kan?
Nah, kalau data dari Kementerian Koperasi, Indosuria itu 13,8 triliun Baru satu koperasi. satu koperasi. KSB 8 triliun, koperasi yang lain inti dana atau apa, tapi jumlahnya menurut saya tidak sampai 100 triliun, tapi waktu itu diberitakan 106. Nah, kami tidak masuk mengomentari masalah hukum ya, karena sudah berproses toh. Dan menjadi heboh lagi kemudian ketika ketuanya itu dibebaskan, tidak terkena pidana. Nah, siapa yang salah? Kalau menurut saya sebetulnya ya semuanya salah. Dalam hal ini yang berkedok koperasi itu salah, tidak menerapkan prinsip-prinsip koperasi. Barangkali regulator yang punya kewenangan untuk memberikan izin atau tanda kutipnya mengawasi itu juga lalai. Dan masyarakat kita juga salah kok. Ya kan? Ketika ditawarkan sesuatu yang di luar nalar, termasuk iming-iming bunga besar dan lain sebagainya, maka berbondong-bondong, padahal itu di luar nalar. Iya. Dan yang aneh lagi juga, pada saat dulu mereka menikmati keuntungannya, mereka diam. Tapi ketika happy diam-diam saja, malah nambahi lagi, kemudian hari ketika bermasalah mereka ribut. Nah, kebetulan anggota Forkopi ini yang masih menjalankan prinsip-prinsip koperasi, maka boleh dikatakan mereka lah koperasi-koperasi sejati yang berjuang di bawah menjalankan koperasi ini dengan baik, mengisi ruang-ruang kosong kebutuhan masyarakat kecil, karena tidak semua terjangkau. Kalau dalam hal permodalan, masyarakat kecil anggota koperasi ini tidak akan terjangkau oleh perbankan. Nah, koperasi hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut. Apa yang salah? Kalau di antara koperasi-koperasi yang ada ini mungkin ada kekurangan sedikit-sedikit, kan tinggal diperbaiki. Kemudian masalah dipermasalahkan bahwa pengawasan koperasi itu lemah dan lain sebagainya. Menurut saya, kenapa lemah? Kan ada pemerintahnya dalam pembinanya, menurut undang-undang, ada Kementerian Koperasi yang seharusnya juga punya fungsi pengawasan. Nah, bahwa dikatakan oleh banyak pihak undang-undang koperasi ini harus direvisi, kami sepakat. Tetapi itu baru sekarang. Ya, memang pernah dilakukan, sudah pernah muncul undang-undang koperasi yang baru setelah 25 tahun 92. Tetapi kan kemudian perjalanannya dilakukan oleh judicial review di MK sehingga dibatalkan sepenuhnya, dan itu kembali lagi ke 2592 toh. Nah, baru sekarang. Nah, ke depan bagaimana? Kita setuju kalau koperasi ini diperkuat, baik melalui undang-undangnya, melalui aturan-aturannya, supaya apa? Supaya betul-betul cita-cita dari pendiri republik ini yang menginginkan koperasi ini sebagai sokok guru ekonomi itu bisa terwujud. Kedua, memang nyatanya banyak kok koperasi-koperasi di seluruh Indonesia, jumlahnya puluhan ribu bahkan. Kalau nggak salah 150-an ya. Iya. Dan itu so far so good, berjalan dengan baik, ya kan? Karena memang dia bergerak size, volume dan lain sebagainya memang sesuai. Yang menjadi sorotan kan koperasi simpan pinjam, karena dilalahnya kan 8 koperasi atau 9 koperasi itu koperasi simpan pinjam. Dan orang ngertinya hanya simpan pinjam. Ya, nah saya berharap sebagai ketua Forkopi begini, kami sudah melakukan hal-hal yang menurut kami membantu pemerintah. Dalam hal ini kami melakukan FGD di banyak tempat dan berkali-kali. Tujuannya apa? Memberikan masukan kepada tim penyusun RUU ini supaya apa? Satu,
undang-undang baru ini betul-betul memperkuat kooperasinya. Kedua, masukan-masukan dari teman-teman gerakan koperasi ini juga terakomodir. Kenapa? Karena kami inilah yang nanti akan menjalankan atau menjadi objek daripada undang-undang itu kan kami nih koperasi. Oke, implementasi ya. Iya dong. Nah, itulah yang harusnya ya ayo bersama-sama kita susun. Itu loh. Nah, kemudian kami berharap pemberitaan saat ini yang menurut kami sangat merugikan. Karena yang kami khawatirkan begini, data daripada pemberitaan itu tidak valid menurut saya. Karena apa yang disampaikan Kementerian Koperasi tentang besaran kerugian dan lain sebagainya itu tidak sama dengan yang diekspos. Bahkan minggu lalu itu muncul berita lagi, entah kutipannya seperti apa, statementnya seperti apa, bahwa PPATK menemukan kira-kira ada transaksi pencucian uang sampai dengan 500 triliun. Nah, untuk dijelaskan koperasinya apa, terus kriteria sampai dengan angka 500 itu seperti apa. Kalau ini terus menerus dilakukan, maka seakan-akan itu pembenaran bahwa berita hoax yang terus diulang-ulang ini akan tercipta opini seakan-akan itu kebenaran, dan kenyataannya begitu, padahal kan enggak gitu loh. Dan akan menjadikan koperasi terkesan menjadi darurat ya. Ya itu kan statement menteri. Maksud saya gini, jangan nanti tercipta opini di masyarakat bahwa kami ini yang menjalankan prinsip koperasi dan sudah sekian puluh tahun berkoperasi dianggap sama dengan yang tadi 8 atau 9 itu yang hanya berkedok koperasi, kan gitu. Iya. Pemberitaannya harus imbang dong. Nah, terkait dengan usia perjuangan, Coach Jasa kan akan genap 50 tahun ya? Tahun ini masuk 50 tahun. Nah, kalau peristiwa seperti ini, pernah nggak pada waktu-waktu yang lalu kehebohannya dialami oleh Coach Jasa? Begini, saya melihat tidak hanya Coach Jasa, artinya koperasi bermasalah dulunya ada nggak ada. Waktu itu ada Pandawa, ada Cipatanti, ada Langit Biru, dan lain sebagainya. Sama mengatasnamakan koperasi. Ya kan? Iya, iya. Tapi tidak seheboh sekarang. Faktornya? Menurut saya pada waktu itu pemberitaannya mengenai data, angka-angka, dan lain sebagainya, ya apa adanya. Valid. Apa adanya, menurut kami. Iya, iya. Tetapi yang sekarang kok bombastis sekali. Sampai ratusan triliun seperti itu kan, menurut saya koperasi nggak sampai segitulah. karena koperasi sendiri masih sering dikatakan baru kelasnya UKM, Lah, kan? iya, lah kenyataannya kan begitu. Iya. Koperasi ini kan kecil-kecil, solid. Nah itu tadi harapan kita pemberitaan. Dan di kasus ini terlalu banyak pejabat-pejabat tinggi juga berkomentar, yaitu tadi karena mungkin spontan atau apa ya, atau tidak mengerti tentang atau tidak ngerti atau apapun lah. Kenyataannya ekspos beritanya begitu. Di searching, di googling, pemberitaan terhadap ini begitu masifnya dan tidak berhenti. Mas Andi, kalau kondisinya sekarang kepercayaan masyarakat boleh dikatakan menurun gitu ya, untuk pulih kembali itu membutuhkan apa? Sebetulnya begini, kalau saya berbicara tentang Coach Jasa, kenapa Coach Jasa sampai dengan usia tahun ini masuk ke usia 50 tahun masih eksis? Anggota kami melihat kiprah kami ini seperti apa? Satu, dari sisi rentang waktu usia saja 50 tahun. Kalau kami nggak benar, sudah dulu-dulu kayak yang ini bermasalah kan usianya paling baru berapa sih, di bawah 10 tahun barangkali kan seperti itu. Kedua yang dilakukan Coach Jasa adalah kami ini memberikan manfaat nyata yang dirasakan oleh seluruh anggotanya, sehingga anggota itu bisa merasakan keuntungan berkoperasi. Nah itu salah satunya. Kedua, kita melakukan komunikasi yang sangat intensif dan baik dengan anggota-anggota kami melalui program-program gathering, melalui program-program produk, baik itu
tabungan-tabungan yang ada, wisata, silaturahmi ini sangat sering kami lakukan antara koperasi dengan anggota, sehingga mereka betul-betul tahu perkembangan daripada koperasi itu. Jadi pertanggungjawaban usia itu juga akan memberikan kepercayaan kepada anggota. Tidak melulu seperti itu, tapi contoh maksud saya. Tidak mungkin dong di kurun waktu 50 tahun. Iya, 50 tahun aneh-aneh ya kan nggak mungkin. Ini salah satu contoh saja ya. Ada kalau yang usia sekian puluh tahun kemudian bermasalah, kalau masalahnya karena di luar kemampuan pengurusnya, misalkan force majeure, kemudian kemarin ada pandemi 2 tahun, kemudian ada kerugian, menurut saya masih bagus lah, masih bisa dimaklumi, maksud saya gitu. Tapi kalau memang dari awal disetting untuk rampok duit anggota atau duit masyarakat, ini kan yang salah. Nah, terkait dengan untuk mengamankan koperasi ke depan, kan sekarang kan sedang digodok, direbus, diolah, nah, istilahnya macam-macam. Itu seperti apa yang menjadi harapan? Kemudian kan Mas Andi sendiri kan terlibat langsung dalam berbagai diskusi. Ya, itu kami berharap Kementerian Koperasi dalam hal ini punya komitmen yang sama bersama kami, menguatkan koperasi. Ini penting. Koperasi ini warisan budaya, warisan bentuk cerminan ekonomi kerakyatan yang paling mendasar.